melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Amin. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab 3, ya. Menjalin hidup manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita sama-sama kita buka pembelajaran pada sore hari ini, ya, pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pada belajar pada siang hari ini bisa berjalan dan yang pasti diridhoi oleh Allah. Oke. Sekarang kita masuk ke bab menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini kalau kita melihat dari judulnya yang disebutkan tadi adalah contoh-contoh akhlak yang tidak terpuji, ya. Yang mana kalau ada akhlak yang tidak terpuji, berarti kita dituntut untuk menghindari. Ada yang namanya berfoya-foya, ada yang namanya ria, ada yang namanya sum'ah, takabur, dan hasad. Itu harus kita hindari, ya. Tujuan pembelajaran sebelum kita masuk, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama, ya, kita diharapkan setelah belajar bab ini, diharapkan kalian semua nih bisa menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, ya. Kalian harus menganalisis mana nih, ya, yang namanya berfoya-foya, mana ria, mana sum'ah, mana takabur, dan hasad. Terus membuat karya berupa quotes. Tahu quote? Tahu. Quote itu adalah kata-kata bijak, ya, yang sering kalian, misalnya kalau lagi galau nih buat quotes, ya, nggak apa-apa sendiri, yang penting bahagia. Misalnya, ya, contoh. Terus menghindari sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kalian harus bisa memfokuskan kalian dulu. Kita sholawat bersama, ya. Sholawat bersama, Bapak harap biar bisa fokus. Oke. Semuanya fokus ke depan, lihat proyektor. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa tuh? Bapak mau melihat, mau mendengarkan nih dari beberapa teman kalian, terserah, ya. Itu ungkapkan pendapat Anda tentang gambar di atas dan kaitkan dengan materi pada hari ini. Gimana? Materi pada bab ini tentang apa? Tentang ya, menghindari, menjalin hidup bermanfaat. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan gambar ini? Mungkin ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Boleh tunjuk tangan? Ya, boleh. Enggak maju. Ya, dari situ aja, nggak apa-apa. Di sini ada dua foto. Ya. Orang berfoya-foya dan orang miskin. Kita tidak boleh berfoya-foya karena siapa tahu ada yang membutuhkan seperti orang yang sebelahnya. Ya, benar. Jadi kalau melihat dari penjelasan suci, berarti
Biar menjadi orang bermanfaat, coba kalau hartanya tadi kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, tepuk tangan buat Suci. Ya, benar sekali. Jadi melihat dari gambar ini, kita melihat dari gambar yang satunya itu contoh orang sedang menghambur-hamburkan hartanya, namanya berfoya-foya. Sedangkan ada gambar di sampingnya orang yang tidurnya hanya di gubuk yang jelek, ya, selimutnya ada tempel-tempelan, ya. Maka melihat dari situ bisa jadi orang itu sangat butuh yang namanya harta. Tapi apa orang yang sebelahnya dia menghambur-hamburkan hartanya? Itu namanya berfoya. Baik apa enggak? Enggak ya. Kalau yang ini berarti harusnya bagaimana kita tindakin? Kalau berfoya-foya kita harusnya gimana? Menghindari. Terus kalau ada orang yang membutuhkan, kita tolong. Oke, betul betul. Ya, oke. Nah, jadi dalam hidup kita seringkali dihadapkan pada berbagai godaan dan perilaku negatif seperti foya-foya, riasan atau berasa saja. Dalam hidup kita tuh kayak kalau ada duit banyak tuh rasanya pengen dihabiskan aja, mau jajan, ya. Itu tidak dipungkiri, ya. Tapi yang mengendalikan adalah kita. Makanya pintar-pintar kita mengatur sikap. Sebelum itu sambil perhatikan dulu materi yang Bapak sampaikan. Kalian siapkan data pilihnya. Oke. Definisi sikap berfoya-foya. Apa berfoya-foya? Menghabiskan harta atau waktu secara berlebihan untuk kesenangan duniawi tanpa memikirkan manfaat jangka panjangnya. Ya, punya uang, taunya mau dihabiskan sekarang aja. Ya, yang penting katanya bahagia, senang, nggak memikirkan jangka panjangnya itu mau bagaimana. Ya, dampaknya apa? Dampaknya bisa menyebabkan pemborosan harta dan waktu. Ada waktu yang harusnya untuk belajar, ada uang yang harusnya untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan, tapi malah dihabiskan, ya. Atau pas waktu tadinya untuk belajar malah untuk main, ya. Itu namanya sudah berfoya-foya atau tidak memanfaatkan waktu atau harta. Dampaknya apa lagi? Bisa mengalihkan fokus dari hal-hal yang lebih bermanfaat dan berharga, ya, yang harusnya itu bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, ya, malah menjadi hal yang tidak bermanfaat. Bahkan bisa jadi kita merasa rugi, ya. Uang 1 juta itu udah nggak ada apa-apanya kalau kita gunakan untuk berfoya-foya. Sekarang kalian fokus dengan kelompok kalian. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Ada 4 kelompok. Bapak akan nilai, ya. Di situ nanti tugasnya nanti ada di kertasnya, ya. Namun sebelumnya nanti kerja kelompok kalian akan Bapak nilai dari bagaimana kekompakan kalian, ya. Terus dari hasil yang kalian lakukan, ya. Oke. Kalian lihat di lembar pertama, persiapkan di situ ada buku catatan, ada. Oke. Terus ada HP, koneksi internet, ada. Terus ada aplikasi Canva. Buka di ini aja di Chrome. Enggak di Chrome aja langsung di Chrome, klik Canva. Canva.com. Ya, Canva. Satu paragraf yang bukan quote namanya. Nah, ini misalnya quote apa? Ada kan di sini generasi kuat tanpa narkoba, itu termasuk quote. Tanpa narkoba tidak apa. Nah, kamu kaitkan quote yang berkaitan dengan materi kita. Ya, di sini misalkan nih contoh nih, jangan sombong. Sombong itu hanya milik Allah. Misalkan. Yang kalian diskusikan adalah tentang dampak dari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan setelah itu apa manfaatnya kalau kita mau rendah diri, sudah diskusikan. Setelah itu tuangkan ide yang kalian dapatkan, ya, dalam bentuk quote yang Bapak infokan tadi, ya. Kalian cari quote-nya, ya. Nanti setelah itu kalian ekspor ke JPG, ke gambar. Nanti setelah itu kita kumpulkan di link ini, ya. Nanti kita tampilkan dan dipresentasikan, oke? Diskusikan, ya. Nanti apa kan udah tahu manfaatnya. Sambil mencari
Ya, nanti dituliskan dulu, didiskusikan, dicoret-coret ya, pakai buku catatan. Nah, habis itu kanvanya coba udah nyampe mana? Dilihatkan. Nah, nanti cari template yang bagus ya. Ya. Nanti dipresentasikan ya. Ya. Oke. Oke. Oke, ini dia hasil dari kelompok 1. Kita lihat bersama-sama. Nah, oke, ini hasil quotes yang dibentuk dalam poster, dibuat dalam bentuk poster. Ini quotesnya. Silakan nomor 1 presentasikan. Sebelumnya dikasih tanggapan ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster kami yang puas yang kami buat tentang dari sifat foya-foya agar hidupku lebih bermanfaat. Bagian hidup sebenarnya adalah yang sederhana. Dia rahasia meraih kebahagiaan yaitu sabar, syukur, dan ikhlas. Ya, tepuk tangan buat. Oke, mungkin dari kelompok lain ada memberi tanggapan. Kelompok berapa? Dari kelompok 2 menurut kami sudah cukup baik dan sangat bagus. Sangat bagus. Ya, menarik banget ya. Ya, dan nanti jangan lupa di-upload di sosial media, ya, screenshot, upload di link yang tadi. Oke? Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Ya, sana. Oh, tampilannya ya, betul ya. Wah. Oke, silakan. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan quotes yang kelompok 2 sampaikan. Tidak akan dibacakan oleh teman saya. Hidup berfoya-foya bukan jaminan banyak sahabat, tapi setiap lawan kerja sama mau menghargai, menerima teman apa adanya dan suka menolong tua kunci banyak sahabat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, tadi semuanya sudah mempresentasikan hasil dari quotes yang kalian buat ya. Yang kalian buat itu Bapak minta selain kalian tanamkan pada diri kalian sendiri atau dalam diri kalian masing-masing, Bapak minta nanti kalian upload di sosial media kalian, di WA boleh, di Facebook boleh, di YouTube boleh, ya. Nanti dengan tujuan agar kita saling mengingatkan kepada orang lain. Baik, ada yang bisa memberi kesimpulan? Ya, mungkin ada yang mau memberi kesimpulan? Boleh? Ada yang mau ngasih kesimpulan? Ya, ya, Suci, silakan. Gimana kesimpulannya bertanya? Sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah sikap yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, harus berusaha menjauhi sikap-sikap tersebut. Yang kedua, sebaliknya, rendah hati membawa banyak manfaat baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, marilah kita membiasakan diri untuk bersikap rendah hati dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, karena Bapak mau kasih soal dulu, ya. Silakan HP-nya boleh di-scan atau linknya link yang tadi. Link yang tadi sama tapi yang bawah. Ya, silakan boleh dibagikan di grup kelas. Bisa? Baik.
Ya. Kalau udah dikirim ya, klik kirim. Semuanya boleh berkemas-kemas. Oke. Namun sebelum kita pulang, Bapak merefleksikan bagaimana pembelajaran hari ini. Terus, apa lagi? Menarik. Ada yang lain ya? Coba yang lain. Asik. Oke. Menyenangkan. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya besok kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya. Teman-teman berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke.